Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan bahagia. Kemarin ada yang minta tips menulis buku, jadi saya bakal berbagi tips menulis buku. Buku doang ya, bukan buku bestseller, bukan buku yang hebat. Jadi menulis bukunya saja sesuai yang kemarin saya lakukan. Yang pertama, wajib berdoa dulu. Yang pertama, jadi harus berdoa. Ya Allah, saya ingin jadi penulis. Mudahkanlah saya dalam menulis. Ini yang paling penting dalam setiap aktivitas kita. Berdoa, jangan lupa sebelum memikirkan yang lain-lain, kepengen sesuatu berdoa. Karena doa itu yang nanti akan merubah rasa malas kita menjadi semangat, ya. Doa juga akan memudahkan kita untuk bisa menulis, entah dari segi waktunya, entah dari cara merangkai kalimatnya, sampai menyelesaikan buku itu sendiri. Karena ada orang yang sebenarnya bisa menulis tapi tidak bisa mengatur waktu, sehingga tidak nulis-nulis juga. Ada orang yang bisa menulis, sudah menulis, tetapi nggak selesai-selesai gitu. Ya, jadi berdoa dulu. Nanti Allah yang akan memudahkan, Allah yang akan memberikan jalan sampai tulisan kita selesai. Tips kedua, jangan dulu punya target yang terlalu tinggi, melebihi kemampuan kita. Jika kita baru pertama menulis, kok pengennya buku kita jadi bestseller sekelas bukunya Terelie, Andrea Hirata, atau Asma Nadia, maka siap-siaplah untuk kecewa dan gak mau nulis lagi jadinya. Kemudian jangan pula berpikir tentang penghasilan dulu, karena tulisan pertama kita mungkin menurut kita sudah bagus, tapi bukan untuk orang lain. Jika ada 1-2 orang yang tertarik untuk membaca tulisan kita, maka jadikan itu penyemangat untuk nanti menulis lagi. Jadi jangan berpikir, aduh kok nggak ada yang beli ya gitu. Ada yang beli 1-2 atau berapa itu sudah alhamdulillah, kita baru belajar menulis kok gitu. Kemudian yang ketiga, tulislah dulu tema-tema yang sederhana dan menggunakan kalimat yang sederhana pula. Jika penulis pemula menuntut dirinya untuk merangkai kata indah layaknya seorang pujangga, maka ia akan mudah putus asa dan akhirnya kehabisan kata-kata. Akhirnya nggak jadi nulis deh, ya kan? Karena sudah merasa, ih kok kata-katanya begini ya gitu, nggak jadi nulis. Makanya tulis kalimat sederhana dan tema yang dipilih juga jangan yang ribet-ribet dulu. Jangan maksain harus berbau Korea, berbau Jepang, berbau ini itu yang memerlukan riset, memerlukan penelitian dan sebagainya, kalau kita memang belum ada kemampuan ke sana. Tulis aja misalnya kisah hidup kita, minimal kita mengurangi beban lah gitu, nggak harus mikirin jalan ceritanya nanti setelah ini gimana ya, nanti setelah ini gimana ya gitu, karena memang kita hanya menceritakan saja. Jadi tugas utama kita ya hanya merangkai kalimat untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Nah, itu yang saya pilih, makanya buku pertama saya ya hanya menceritakan perjalanan hidup saya dari kecil sampai SMP, SMA, kuliah, dan akhirnya menjadi seorang yang bekerja sesuai cita-cita saya. Tips yang keempat, jangan menulis sambil mengedit. Kalau kita baru mulai menulis dapat 1 halaman misalnya, lalu kita baca, terus kita berpikir, ah kok jelek banget ya gitu, akhirnya tulisan kita akan kita hapus. Kadang susah buat mulainya lagi. Atau mungkin mulai lagi, tapi nanti akan dibaca lagi, dihapus lagi. Begitu terus sampai akhirnya nggak jadi nulis ya. Makanya tulis saja, tulis terus, tulis sampai selesai. Kemudian di jeda-jeda menulis atau tengah-tengah menulis kita sudah merasa capek, harus istirahat ya. Kalau misalnya kita merasa capek jangka 1 jam ya 1 jam istirahat, melakukan aktivitas yang lain gitu, jangan begitu nulis terus ya. Nanti kita akan cepat capek, ngeblank ya, bingung mau nulis apa lagi gitu. Jadi harus ada istirahatnya.
Kemudian setelah selesai tulisan kita, sama, jangan langsung diedit ya, dari awal dibaca lagi gitu. Diamkan dulu tulisan kita. Mungkin ada yang perlu beberapa jam, atau bahkan kalau seperti saya beberapa hari. Diamkan dulu, lalu mulailah baca lagi tulisan kita dari awal sampai akhir. Nah, inilah waktunya kita akan temukan keanehan-keanehan dalam tulisan kita. Kok bisa aneh? Iya, yang pada saat nulis kita sudah merasa bagus banget, tapi begitu sudah didiamkan, kemudian kita sudah fresh, tidak dalam keadaan penat memikirkan kalimat, maka tiba-tiba kita ketemui kok kalimatnya aneh ya, kok ini nggak enak ya, barulah kita edit sedikit demi sedikit ya. Jadi jangan di waktu yang sama menjadi seorang penulis sekaligus editor, nanti saja mengeditnya itu di waktu yang lain. Kemudian yang terakhir, harus berani menawarkan tulisan kita untuk dibaca orang lain. Kita memang sudah mengedit tulisan kita, tapi editor yang sesungguhnya itu sebenarnya adalah pembaca. Jadi jangan ragu untuk meminta orang lain membaca tulisan kita, baik ketika sudah menjadi sebuah buku atau sebelum kita cetak, kita terbitkan. Dan ingat, apapun komentar pembaca kita harus kita terima ya. Kalau ada yang memuji, jangan mudah berbangga hati, dan kalau ada yang mengkritisi juga jangan mudah sakit hati. Karena ingat, tujuan kita adalah menulis. Kita tidak ingin menyakiti hati kita sendiri kan ya. Jadi jangan bikin buku kita malah jadi penyebab kita sakit hati. Kemudian kita juga tidak berniat untuk memelihara penyakit hati bernama sombong. Jadi ketika ada yang memuji, ya dibuat biasa saja. Oke, itulah tips menulis dari saya. Tips menulis saja ya, bukan menulis hebat, bukan menulis buku bestseller. Jadi jangan berpikir sok-sokan ngasih tips menulis, bukunya aja biasa saja gitu ya. Ya memang ini tips menulis buku biasa gitu ya. Karena seorang penulis pemula seperti saya ya bisanya baru kasih tips penulis pemula. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum.